Semua dari kalian pasti sudah pernah tahu kan betapa pesatnya perkembangan teknologi pada saat sekarang ini. Seperti gedung-gedung pencakar langit zaman sekarang tingginya hampir kejedot sama langit. Ada juga sebuah benda yang sangat besar, beratnya mencapai ratusan ton, namun anehnya bisa terbang. Ya, kalian pasti tahu kan, pesawat. Dan yang paling sederhana adalah smartphone yang sering kita gunakan. Dan masih banyak lagi. Tetapi sekarang kita tidak akan membahas kehebatan teknologi zaman sekarang. Kita akan membahas teknologi zaman dahulu yang tidak kalah hebat dengan teknologi modern seperti saat sekarang ini. Teknologi tersebut penuh misteri, penuh teka-teki, bahkan para ilmuwan pun yang otaknya canggih-canggih dibuat pusing olehnya. Apa saja itu? Yuk, langsung saja mulai dari yang pertama. Secara resmi, baterai ditemukan pada tahun 1800 oleh seorang fisikawan kimiawan asal Italia yang bernama Alessandro Volta. Namun pada tahun 1936 di desa Kuyut, Robu'ah, Baghdad, Irak, ditemukan sebuah artefak yang diduga dibuat di Mesopotamia pada masa Partia. Diperkirakan berusia lebih dari 2000 tahun. Artefak tersebut bentuknya seperti guci, terbuat dari tanah liat, tingginya sekitar 13 cm dan berdiameter sekitar 8 cm. Pengujian yang dilakukan oleh Willard F.M. Grace, seorang teknisi yang bekerja di General Electric, menunjukkan bahwa artefak tersebut dapat digunakan sebagai baterai. Kok bisa? Dia memasukkan cairan asam ke dalam jambangan artefak tersebut atau guci tersebut, dan hasilnya ternyata artefak tersebut dapat menghasilkan tegangan listrik sebesar 1,5 volt hingga 2 volt. Kita tahu biasanya di zaman sekarang baterai digunakan sebagai sumber energi listrik untuk alat-alat elektronik. Tapi kira-kira baterai Baghdad ini digunakan untuk apa ya? Apakah di masa itu sudah ada alat elektronik? Paul T. Kaiser dari Universitas Alberta mengungkapkan pendapatnya. Dia berpendapat bahwa baterai Baghdad ini digunakan sebagai alat analgesik atau penghilang rasa sakit pada masa itu. Namun pendapatnya dibantah, mengingat catatan sejarah lebih banyak membahas bahan-bahan seperti opium atau anggur digunakan sebagai penghilang rasa sakit. Sampai sekarang, baterai Baghdad atau baterai Partia masih menjadi misteri yang belum bisa dipecahkan. Menurut kalian, baterai Baghdad digunakan untuk apa? Silahkan jawab di kolom komentar. Mekanisme Antikythera merupakan sebuah artefak yang ditemukan pada tahun 1901 di sebuah kapal karam di lepas pantai Antikythera. Antikythera merupakan sebuah pulau yang terletak di antara Kreta dan Peloponnesus Yunani. Jadi nama mekanisme Antikythera ini diambil dari nama pulau tempat ditemukannya, yaitu Pulau Antikythera. Kapal di mana artefak ini ditemukan diperkirakan sudah tenggelam sekitar 2000 tahun lamanya, sudah 2000 tahun yang lalu. Diketahui melalui temuan koin yang juga terdapat di bangkai kapal tersebut. Di antaranya adalah koin dari Pergamon yang diprediksi diciptakan antara tahun 86 sebelum Masehi dan 67 sebelum Masehi. Dan ada koin dari Efesus yang diprediksi diciptakan antara tahun 70 sebelum Masehi dan 60 sebelum Masehi. Alat ini terdiri dari roda-roda gigi yang sangat presisi yang dipasangkan ke satu yang lainnya, sehingga berbentuk semacam bahasa coding atau susunan kode tertentu yang menuju pada satu hal tertentu. Persis seperti komputer yang kita gunakan pada saat sekarang ini. Roda gigi yang terbesar berdiameter sekitar 13 cm. Jumlah roda gigi keseluruhan berjumlah sebanyak 37 roda gigi yang terbuat dari perunggu. Lalu sekarang kita akan bertanya, apa kegunaan alat tersebut? Mekanisme Antikythera digunakan sebagai alat untuk penentu hari, tanggal, dan bulan. Dan juga digunakan untuk mengkalkulasi posisi bulan dan matahari dan beberapa planet. Dan juga sebagai penentuan kapan terjadinya gerhana bulan dan matahari terjadi secara berkala. Namun sayangnya sampai sekarang belum dapat dipastikan siapa tepatnya pencipta mekanisme Antikythera ini dan kapan tepatnya
alat ini diciptakan. Ada beberapa ahli yang berpendapat diciptakan pada tahun 87 sebelum Masehi. Dan ada pula yang berpendapat diciptakan antara tahun 100 sebelum Masehi dan 150 sebelum Masehi, dan hingga 205 sebelum Masehi. Haji Ahmed Muhyiddin Piri merupakan seorang geograf, kartograf, dan laksamana Angkatan Laut Kesultanan Turki Utsmani. Pada tahun 919 Hijriah atau setara dengan tahun 1513 Masehi, Piri membuat sebuah peta yang menakjubkan sekaligus bikin heran. Peta tersebut dikenal dengan nama Peta Piri-Reis, yang berarti Peta Kapten Piri. Peta Piri-Reis tidak sengaja ditemukan oleh Halil Adam di Istana Topkapi pada tahun 1929. Saat itu ia sedang mencari barang-barang lama yang terabaikan di istana tersebut. Sayangnya, hanya sepertiga bagian dari peta yang terbuat di atas kulit besar tersebut berhasil ditemukan. Peta tersebut menggambarkan pantai barat Eropa, Amerika Selatan, Afrika bagian utara, Atlantik, dan yang paling menarik adalah Antartika. Antartika berhasil digambarkan dengan keakuratan yang mengagumkan. Karena diketahui adalah Antartika, garis pantainya tidaklah dapat terlihat karena ditutupi oleh lapisan es yang sangat tebal. Mustahil teknologi pada masa itu bisa menggambarkan Antartika dengan keakuratan seperti itu. Dan anehnya lagi, pada masa itu Antartika belumlah ditemukan. Antartika baru ditemukan 260 tahun kemudian, pada tahun 1773 oleh James Cook dari Inggris. Kemudian sekitar tahun 1950-an, seorang peneliti bernama Mallory melakukan uji coba. Apakah semua gambar di peta Piri-Reis ini akurat? Apa yang dilakukan? Dia mencocokkan dan memasangkan peta tersebut di bola dunia atau globe, dan boom, amazing, hasilnya menakjubkan. Semua gambar di peta tersebut akurat, namun kemudian menimbulkan kebingungan. Karena satu-satunya cara untuk membuat peta dengan keakuratan seperti itu hanyalah dengan survei udara. Tentu saja pada masa itu pesawat terbang belumlah ditemukan, bukan? Oleh karena itu timbullah berbagai macam kontroversi, seperti ada yang menghubung-hubungkannya dengan alien. Bahkan peta Piri-Reis dijuluki sebagai sidik jari Tuhan. Ada-ada saja. Pada tahun 132 Masehi, seorang filsuf, seniman, politisi, ilmuwan yang hidup pada masa dinasti Han yang bernama Zhang Heng menciptakan sebuah seismoskop pertama di dunia yang diberi nama Hao Feng Didongyi. Buat kalian yang tidak tahu apa itu seismoskop, seismoskop merupakan alat untuk pendeteksi gempa. Hao Feng Didongyi ini bentuknya seperti mangkuk atau guci terbalik dengan tingginya mencapai 2 meter. Pada tepi permukaannya, di 8 titik yang tersebar merata, terdapat ornamen-ornamen kecil berbentuk naga dengan mulut yang terbuka. Letak ke-8 ornamen naga tersebut sesuai dengan arah mata angin. Dan tepat di bawah ornamen naga tersebut juga terdapat ornamen berbentuk katak dengan jumlah yang sama, dengan bahan yang sama, dan mulutnya juga terbuka. Ketika ada gempa bumi terjadi, pendulum yang ada di dalam guci tersebut akan berayun mengikuti getaran gempa dan mengetuk bola logam yang ada di mulut naga. Kemudian bola logam tersebut akan jatuh dan masuk ke dalam mulut katak yang ada di bawahnya. Letak di mana bola logam tersebut jatuh mengindikasikan dari arah mana gempa tersebut terjadi. Contohnya, benda tersebut kan memiliki 8 titik ornamen naga dan katak yang sesuai dengan arah mata angin, seperti barat, timur, barat daya, selatan, tenggara, utara, dan masih banyak lagi. Bila bola logam tersebut jatuh dari naga yang terletak dari arah barat, berarti gempa bumi terjadi dari arah barat. Seperti itu. Bola yang jatuh ke mulut katak juga mengeluarkan suara yang cukup keras sebagai peringatan untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, di sini ada sedikit cerita menarik. Ketika awal penemuannya, Hao Feng Didongyi sempat diremehkan oleh penduduk setempat.
Karena pada saat itu, bola logam yang ada di mulut naga jatuh ke dalam mulut katak, yang berarti menandakan sedang terjadi gempa, bukan? Hanya saja penduduk setempat tidak merasakan getaran gempa sedikit pun, sehingga Zhang Heng dicap sebagai penimbun gagal. Namun, beberapa hari kemudian datang seorang pembawa pesan dari daerah lain ke ibu kota, melaporkan bahwa sudah terjadi gempa bumi yang cukup serius dari daerah lain, yang dimana arah tempat gempa bumi tersebut terjadi sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Hao Feng Dongyi ini. Para ilmuwan zaman modern sudah mencoba untuk membuat replika Hao Feng Dongyi ini, namun belum pernah berhasil. Di India ada sebuah pilar besi yang cukup menakjubkan. Kenapa? Hanya sebuah pilar besi, apa hebatnya? Pilar besi tersebut tidak berkarat meskipun sudah berdiri selama ribuan tahun. Kita tahu bahwa besi merupakan logam yang mudah berkarat, jangankan ribuan tahun. Dalam beberapa puluhan tahun saja mungkin besi sudah dipenuhi oleh karat. Pilar besi yang oleh penduduk setempat disebut dengan nama Raja Ahi ini terletak di Komplek Coops, New Delhi, India. Dengan tinggi mencapai 7,21 meter dan berdiameter sekitar 41 cm dan diperkirakan beratnya mencapai 6,5 ton. Pilar besi ini memiliki kadar kerumunian mencapai 99,72%. Pilar besi ini juga memiliki beberapa prasasti dari masa atau periode yang berbeda-beda. Prasasti yang tertua berisi pidato seorang raja yang bernama Chandra yang dinastinya tidak disebutkan. Raja tersebut diidentifikasi oleh peneliti sebagai Kaisar Chandragupta kedua dari Kekaisaran Gupta yang memerintah pada tahun 375 Masehi hingga 415 Masehi. Dan tahun pemerintahnya inilah menjadi acuan kapan berdirinya pilar tersebut, yang berarti sudah sekitar 1600 tahun lamanya. Prasasti lain merupakan prasasti dari tahun 1109 berdasarkan kalender Samvat, yang setara dengan tahun 1052 Masehi. Prasasti ini dikaitkan dengan Raja Anampal Tomar. Berdasarkan isi prasasti tersebut, seorang arkeolog Inggris yang bernama Alexander Cunningham berpendapat bahwa Anampal Tomar telah memindahkan pilar besi ini dari lokasi aslinya ke lokasi saat ini, saat Anampal Tomar mendirikan kota Delhi. Apakah ada di antara kalian yang wibu? Kalau kalian pernah menonton anime Naruto, pasti kalian tidak akan asing dengan Amaterasu. Amaterasu merupakan sebuah dojutsu dari klan Uchiha yang menghasilkan kuburan api hitam abadi. Dan ternyata api ini ada di dunia nyata. Hanya saja tidak berwarna hitam, melainkan seperti warna api biasanya. Dan juga bukan jutsu mata ya wan, tetapi api ini ditembakkan oleh senjata penyumbat api. Orang-orang menyebutnya sebagai Greek Fire atau api Yunani. Api Yunani merupakan sebuah senjata pembakar yang digunakan oleh Kekaisaran Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium. Ditemukan oleh seorang ahli kimia yang bernama Kallinikos sekitar tahun 672 Masehi. Api ini dapat digunakan dalam peperangan darat maupun laut, tetapi lebih efektif digunakan di peperangan laut. Air akan membuat api menjadi makin besar. Dikarenakan api Yunani ini begitu superior, begitu hebat, maka Kekaisaran Bizantium pun merahasiakan dan menjaga resep rahasia senjata api Yunani tersebut. Dia tidak mau musuh-musuhnya mengetahui resep senjata superiornya ini. Bahkan para tuyul saja mungkin tidak bisa mengetahui resep rahasia api Yunani ini. Dijaga dengan sangat ketat. Sehingga sampai sekarang resep rahasia api Yunani hilang bersama keruntuhan kekaisaran. Kalau kalian mendapatkan pengetahuan baru,
berbagilah dengan teman-teman atau kerabat kalian. Caranya, tinggal share video ini atau bagikan video ini ke teman-teman atau kerabat kalian. Kalian juga boleh untuk subscribe channel saya ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.